Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Prayoga dan teman saya Sultan Noval Purwanto. Di sini kami akan mempresentasikan bab 1-2 mengenai hukum pengangkutan umum dan perjanjian pengangkutan. Yang pertama, pengantar. Di tiap perusahaan dalam bentuk atau bidang manapun, terutama di bidang perdagangan, tidak mungkin berjalan sebagaimana mestinya untuk memperoleh laba tanpa adanya alat-alat transportasi, antara lain yang mendukung sampai barang-barang produksi dan barang dagangan sampai di tempat konsumen. Begitupun memerlukan produksi alat-alat transportasi yang berjalan dengan baik secara teratur mengalirkan hasil-hasil produksi pada para konsumen. Mustahil bila ada suatu usaha perniagaan atau perdagangan yang terikat segi transportasi ini. Selain itu, mengenai transportasi benda-benda tersebut yang diperlukan di tempat-tempat tertentu dalam keadaan lengkap dan utuh serta tepat waktunya. Tetapi juga mengenai transportasi orang-orang yang memberikan perantara pada pelaksanaan perusahaan. Sebagai contoh, misalnya seorang pekerja berkeliling, seorang makelar, seorang komisioner, dan mereka semua pada waktu tertentu tidak mungkin memenuhi prestasi-prestasinya tanpa alat transportasi. Belum lagi bertambahnya orang-orang yang karena suatu hal misalnya untuk pekerjaan di dalam negeri maupun luar negeri tentunya membutuhkan. Nah, dari contoh tersebut sudah jelas bahwa transportasi memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan dalam masyarakat. Oleh karena transportasi itu dalam dunia perdagangan bersifat mutlak. Karena tanpa transportasi, perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Lalu selanjutnya, jika dilihat dari proses keberlakuan hukum, maka menurut Abdul Qadir Muhammad bahwa hukum pengangkutan adalah merupakan sistem hukum yang pertama subjek hukum, yaitu pihak-pihak dalam memiliki pengangkutan dan pihak yang berkepentingan dengan transportasi. Yang kedua status hukum, di mana pihak pengangkut selalu berstatus perusahaan transportasi. Yang ketiga objek hukum, yaitu alat pengangkut, muatan yang diangkut, dan biaya angkutan. Yang keempat peristiwa hukum, yaitu proses penyelenggaraan transportasi. Yang kelima hubungan hukum, yaitu kewajiban dan hak pihak-pihak dalam pengangkutan dan pihak lain yang berkepentingan. Untuk poin kedua sendiri, arti penting pengangkutan. Fungsi transportasi adalah memindahkan barang atau organisasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Sedangkan tujuan dari transportasi yaitu meningkatkan daya guna dan nilai. Ini berarti bahwa bila dalam guna nilai di tempat yang baru itu tidak naik, maka lebih baik pengangkutan tidak perlu diadakan. Sebab ini merupakan perbuatan yang merugikan bagi pelaku usaha. Fungsi transportasi yang demikian ini tidak hanya berlaku di dunia perdagangan saja, tetapi juga berlaku pada bidang-bidang yang lain seperti pendidikan, sosial, politik, dan lain-lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa transportasi merupakan kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Nah, karena transportasi merupakan kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat karena didasarkan pada beberapa faktor. Faktor tersebut ada 4. Yang pertama, kondisi geografis. Kondisi geografis Indonesia yang berupa daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau.
dan kecil dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar lautan, sungai, danau sehingga memungkinkan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara menjangkau seluruh wilayah Republik Indonesia. Kondisi angkutan tiga jalur tersebut mendorong dan menjadi alasan menggunakan alat transportasi modern yang digerakkan secara mekanik. Yang kedua ialah menunjang pembangunan berbagai bidang, bahwa pengangkutan maju dan lancarnya diharapkan dapat menunjang pembangunan, yaitu berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, serta distribusi hasil pembangunan di berbagai bidang ke seluruh pelosok tanah air Indonesia, misalnya bidang perdagangan, pariwisata, industri, pendidikan, dan politik. Untuk poin yang ketiga, mendekatkan jarak desa ke kota. Dengan semakin lancarnya transportasi, berarti juga mendekatkan jarak desa ke kota. Ini juga memberi dampak bahwa seseorang yang bekerja di kota tidak harus dipindahkan ke kota. Demikian juga bagi mereka yang tinggal di kota pun tidak perlu khawatir bila bekerja di luar kota, karena dengan lancar dan majunya transportasi, maka informasi timbal balik yang cepat dapat diakses. Demikian juga mengenai pola hidup masyarakat pedesaan. Ada kecenderungan mengikuti pola hidup masyarakat perkotaan dan tingkat berpikir serta keinginan maju warga desa dapat tumbuh lebih cepat. Untuk poin yang keempat, perkembangan impact. Bahwa perkembangan di bidang pengangkutan dapat mendorong perkembangan pendidikan di bidang transportasi iptek yang modern, sarana dan prasarana modern, dan transportasi manusia modern, terutama mengenai rencana perkereta apian sebagaimana diatur dalam UU nomor 13 tahun 1992. Perkapalan yang diatur dalam UU nomor 21 tahun 1992 dan pesawat udara yang diatur dalam UU nomor 15 tahun 1952 dan sumber daya manusia. Namun aturan-aturan tersebut sudah diperbarui khususnya peraturan udara sudah diperbarui di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, poin yang ketiga dari bab pertama ialah definisi pengangkutan. Hukum pengangkutan tidak lain adalah sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim. Adapun sifat menjamin pengangkutan adalah timbal balik, artinya kedua belah pihak, baik pengangkut maupun pengirim, masing-masing memiliki kewajiban sendiri-sendiri. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim membayar uang angkutan. Tentang pengangkutan, ini artinya bahwa pengangkut itu dapat dilakukan sendiri oleh pengangkut atau dilakukan oleh orang lain atas perintahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan selamat ini mengandung arti menjadi bila pengangkutan dilakukan tidak selamat, maka akan tanggung jawab dari si pengangkut. Seperti disebutkan di atas, bahwa kewajiban mengirim adalah membayar angkutan sebagai
ekstra prestasi dari penyelenggara yang dilakukan oleh pengangkut. Kemudian di tempat tujuan, barang akan diterima oleh penerima, yang mungkin pengirim itu sendiri atau orang lain. Lalu untuk poin yang keempat, macam dan dasar hukum pengangkutan. Ada 3 macam pengangkutan, yaitu pengangkutan darat, pengangkutan laut atau perairan, dan pengangkutan udara. Aspek publik pada pengangkutan diatur dengan undang-undang. Sedangkan aspek hukum perdata pada pengangkutan diatur dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak serta kebiasaan hidup dalam masyarakat. Bisa dikatakan adat istiadat ya. Sebentar, teman saya lagi keluar Zoom. Sebagaimana sumber hukum bagi ketiga macam pengangkutan tersebut adalah diatur baik dalam KUHD maupun di luar KUHD, yaitu Undang-Undang tentang Pengangkutan, seperti yang dipaparkan Undang-Undang Pengangkutan. Yang pertama, pengangkutan darat diatur dalam KUHD buku 1 bab 2 bagian 2 dan 3 mulai pasal 90 sampai 98 yang mengatur pengangkutan darat sekaligus pengangkutan perairan darat, tetapi khusus pengangkutan barang sedangkan pengangkutan orang tidak diatur. Lalu pada peraturan-peraturan khusus lainnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian menggantikan STB nomor 262 tahun 1927 tentang pengangkutan kereta api. Juga Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan menggantikan Undang-Undang nomor 13 tahun 1965 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Yang kedua, pengangkutan perairan darat diatur dalam KUHD buku 1 bab 5 bagian 2 dan 3 mulai dari pasal 90 sampai 98. Peraturan khusus lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang pelayaran. Karena pada undang-undang tersebut juga mengatur mengenai angkutan sungai, danau, dan antar pulau ASDP. Dan yang ketiga, pengangkutan di laut diatur dalam KUHD buku 2 bab 5 tentang perjanjian kartel kapal dan yang kedua KUHD buku 2 bab 4 bab 5 sampai A tentang pengangkutan barang-barang. Dan KUHD buku 2 bab 5 sampai B bab 5B tentang pengangkutan orang. Serta peraturan khusus lainnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1962 tentang penyelenggaraan dan pengusaha angkatan laut. Lalu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran yang menggantikan semua perundang-undangan Hindia Belanda yang berhubungan dengan pelayaran. Lalu yang terakhir pengangkutan udara. Pengangkutan udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang penerbangan, menggantikan Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang penerbangan. Nah, khusus pada pengangkutan udara, dalam
Omnibus Law sendiri diatur di pasal 138. Untuk poin yang terakhir, bab 1, hukum pengangkutan umum, ialah poin 5, asas-asas hukum pengangkutan. Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis yang dapat bersifat publik atau umum dan bersifat perdata atau privat. Asas-asas yang bersifat publik atau umum adalah merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yakni pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan maupun pihak pemerintah sebagai penguasa. Sedangkan asas-asas yang bersifat perdata atau privat adalah merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua belah pihak dalam pengangkutan, yaitu si pengangkut dan penumpang atau pengirim barang. Baik. Nah, untuk selanjutnya, asas-asas yang bersifat publik itu ada 9. Yang pertama, asas-asas yang bersifat publik. Yang pertama itu ada asas manfaat, bahwa setiap pengangkutan harus dapat memberikan nilai guna yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pengembangan perkehidupan yang berkeseimbangan bagi warga negara. Yang kedua, asas usaha bersama dan kekeluargaan. Bahwasannya penyelenggara usaha pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat yang dijiwai semangat kekeluargaan. Yang ketiga, asas adil dan merata. Bahwa penyelenggara pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Yang keempat, ada asas keseimbangan, di mana penyelenggara pengangkutan dengan keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional. Yang kelima ialah kepentingan umum, bahwasannya penyelenggara pengangkut harus lebih mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas. Lalu keenam, asas terpadu, bahwa pengangkutan ini merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu saling menunjang dan mengisi baik intra maupun antar moda pengangkutan. Yang ketujuh, ada asas kesadaran hukum, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan. Yang ke-8, asas percaya diri. Asas percaya diri sendiri, bahwa pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepribadian bangsa. Dan yang terakhir, asas keselamatan penumpang, bahwa pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan. Untuk selanjutnya, asas yang bersifat perdata. Sebagai mana disebutkan dalam pasal 43 Undang-Undang Angkutan Jalan Raya, pasal 29 Undang-Undang Perkeretaapian, pasal 85 Undang-Undang Pelayaran, dan pasal 41 Undang-Undang Penerbangan, bahwa pengangkutan diadakan dengan perjanjian antara pihak-pihak dalam
antara pihak-pihak. Dalam hal ini, tiket atau karcis penumpang serta dokumen angkutan lainnya yang merupakan tanda bukti bahwa telah terjadi adanya perjanjian pengangkutan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwasanya asas yang bersifat perdata yaitu konsensual, koordinatif, campuran, referensi, dan pembuktian dengan dokumen. Contoh asas-asas yang bersifat perdata itu ada 5. Yang seperti saya sebutkan tadi, konsensual sendiri merupakan perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis karena dengan adanya kesepakatan para pihak dianggap sudah cukup. Namun, untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah ada atau terjadi haruslah dibuktikan dengan atau didukung oleh adanya dokumen, misalnya karcis untuk angkutan-angkutan dan surat angkutan untuk barang. Dan yang kedua itu koordinatif, bahwa para pihak dalam transportasi mempunyai kedudukan yang sejajar atau setara. Tidak ada pihak yang menangani atau membawai yang lain layaknya hubungan buruh majikan. Lalu yang ketiga itu ada campuran, bahwa transportasi merupakan campuran dari 3 jenis perjanjian, yaitu perjanjian pemberian kuasa, penyimpanan barang, dan perjanjian melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Oleh karena itu, ketentuan ketiga perjanjian tersebut otomatis berlaku pula pada transportasi kecuali bila ditentukan dalam perjanjian pengangkutan. Yang keempat itu ada referensi. Transportasi ini tidak menggunakan referensi karena penggunaan hak referensi ini bertentangan dengan tujuan dan fungsi transportasi. Dalam hal pengangkutan, itu memiliki kewajiban menyimpan barang atas hanya biaya bagi pemiliknya. Untuk asas yang terakhir, pembuktian dengan dokumen. Bahwa pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan. Tidak ada dokumen angkutan, berarti tidak ada janji transportasi. Kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, seperti angkutan kota, dan lain-lain. Yang tanpa karcis atau tiket, atau pengirim barang, dalam hal ini pengangkutan penumpang. Untuk selanjutnya bab 2. Bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya Sultan Noval Purwanto. Terima kasih Saudara Rayo. Saya Sultan Noval Purwanto ingin melanjutkan bab 2 yang berisi mata geser Tertan. Bab 2 lang. Yaitu sifat-sifat perjanjian pengangkutan. Sifat-sifat perjanjian pengangkutan adalah perjanjian antara pihak pengangkut dengan pengirim dan atau penumpang yang isinya adalah pengangkut berjanji menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang berjanji membayar ongkos atau biaya angkutan. Poin yang pertama, perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik, suatu perjanjian dinyatakan sebagai perjanjian timbal balik apabila di dalam perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban pokok kepada dua belah pihak. Dan yang kedua, perjanjian konsensual. Pembuatan perjanjian pengangkutan dalam sistem hukum di Indonesia tidak disyaratkan harus tertulis. Cukup dengan lisan saja asal kesepakatannya kehendak atau konsensus, maka lahirlah perjanjian pengangkutan. Perjanjian ketiga, perjanjian pelayan atau jasa berkala. Pada umumnya, hubungan antara pengaku dengan penggunaan jasa tidak bersifat tetap, hanya kadangkala saja bila menggunakan jasa pengirim memerlukan pengangkutan. Jelasnya hubungan tersebut timbul pada saat
pengguna jasa membutuhkan pihak pengangkut untuk mengangkut barang atau jasa. Dan perjanjian keempat, perjanjian sewa, menyewa. Perjanjian pengangkutan ada kalanya dianggap memiliki sifat sebagai nyewa-menyewa sebagaimana diatur dalam pasal 1548 KUH Perdata. Hal ini disebabkan karena pengguna jasa angkutan dianggap menyewa alat angkut dari pihak pengangkut untuk tertentu maupun selama berjalan. Next. Syarat poin yang kedua yaitu syarat sah dan terjadinya perjanjian pengangkutan. Beberapa pasal dari KUHD dapat ditafsirkan bahwa perjanjian pengangkutan baru dapat dikatakan sah apabila telah dibuat surat pengangkutan. Hal ini antara lain dirumuskan dalam pasal 90 KUHD. Menurut pasal tersebut dapat ditarifkan bahwa perjanjian pengangkutan baru dapat dinyatakan terjadi apabila telah dituangkan dalam surat angkutan. Next. Poin yang ketiga, pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam segi hubungan hukum, terjadi sebenarnya di dalam perjanjian pengangkutan hanya ada dua belah pihak yang secara langsung terikat memenuhi kewajiban dan memperoleh hak, yaitu pihak pengangkut yang berkewajiban pokok menyelenggarakan pengangkutan dan berhak atas biaya pengangkutan, dan pihak pengirim dan atau penumpang yang berkewajiban pokok membayar biaya angkutan dan berhak atas penyelenggaraan pengangkutan barang atau penumpang. Pihak yang secara langsung terikat pada perjanjian pengangkutan yaitu pihak pengangkut, carrier, foreman atau pihak pengangkut, ekspeditur. Dan yang kedua, pihak yang secara tidak langsung terikat pada perjanjian pengangkutan yaitu pihak penerima barang, 2 agen perjalan, 3 perusahaan bongkar muat atau PBM, 4 perusahaan penunjang angkutan. Next. Poin yang keempat, kewajiban dan hak para pihak perjanjian pengangkutan. Pertama, kewajiban dan hak pihak pengangkut. Yaitu kewajiban pihak pengangkut isinya adalah A. Meskipun pihak pengangkut tidak harus mengangkut sendiri objek perjanjian, namun pengangkut wajib menyelenggarakan pengangkutan barang dan penumpang dan tempat permuatan sampai tempat tujuan dengan aman dan selamat. 2. Pengangkut wajib menyediakan alat angkutan yang layak angkut. 3. Di dalam pengangkutan barang, pengangkut wajib menjaga keselamatan barang sejak saat barang diterima sampai dengan saat barang diserahkan di tempat tujuan. 4. Pengangkut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim atau penumpang selama penyelenggara pengangkutan. Kedua, kewajiban dan pihak pengirim atau penumpang adalah 1. Kewajiban pengirim atau penumpang yang isinya pengirim atau penumpang wajib membayar ongkos angkutan atau pasal 491 KUHD, pasal 94 jaminan pembayaran. Dan isi yang kedua adalah pengirim atau penumpang wajib menaati peraturan yang berlaku atau yang bersifat imperatif untuk pengangkutan barang maupun orang. Kewajiban pada angkutan darat melalui jalan umum. Isinya 1. Mengangkut penumpang
dan atau barang serta menerbitkan dokumen angkutan sebagai imbalan haknya memperoleh. 2. Merawat, menjaga, memelihara penumpang dan barang yang diangkut dengan sebaik-baiknya. 3. Melepaskan dan menurunkan penumpang di tempat tujuan, pemberhentian dengan aman dan selamat. 4. Menyerahkan barang yang diangkut kepada penerima dengan lengkap, tidak rusak atau tidak terlambat. 5. Mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan atau pengirim jika terjadi pembatalan berangkat kendaraan umum. 6. Mengganti kerugian yang diderita penumpang karena kelalaian petugas pengangkut. Dan selanjutnya kewajiban pada angkutan kereta api yang isinya 1. Mengangkut penumpang dan barang serta penerbit dokumen angkutan sebagai imbalan haknya memperoleh haknya membayar biaya angkutan. 2. Mengembalikan biaya angkutan dengan memperoleh hak penyerahan dokumen angkutan bila ternyata ada pembatalan karena objek yang diangkut ternyata merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang. 3. Menggantikan jadwal yang dibatalkan karena alasan keamanan dan ketertiban waktu atau kesempatan yang lain. 4. Mengganti kerugian terhadap kerusakan barang yang disebabkan oleh kelalaian petugas mengangkut berdasarkan besarnya asuransi maksimum yang ditutup oleh pihak pengangkut. Selanjutnya, kewajiban pada angkutan laut atau perairan yang isinya yaitu 1. Mengangkut penumpang dan atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan dan menerbitkan dokumen angkutan sebagai imbalan haknya memperoleh biaya angkutan. 2. Menjaga keselamatan barang yang diangkut sejak saat penerimaan sampai saat penyesahan. 3. Menjaga keselamatan penumpang sejak saat naik ke kapal sampai saat turun dari kapal. 4. Bertanggung jawab atas kematian atau luka penumpang yang diangkut, musnah dan hilang dan rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang dan atau barang yang diangkut, serta kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh kelalaian petugas. Selanjutnya, kewajiban pada angkutan udara atau penerbangan yang isinya 1. Mengangkut penumpang dan atau barang serta menerbitkan dokumen angkutan sebagai imbalan haknya memperoleh biaya angkutan. 2. Mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan pesawat udara niaga. 3. Dapat menjual kiriman yang telah disimpan atau bukan karena sitaan yang karena sifatnya dari barang tersebut mudah busuk yang lebih dari 12 jam setelah pemberitahuan tidak diambil pengirim. 4. Bertanggung jawab atas kematian atau luka penumpang yang diangkut, musnah, hilang, ataupun rusak. Barang yang diangkut keterlambatan, angkutan penumpang dan atau barang apabila terbukti hal tersebut merupakan kesalahan pengangkut. Dan yang terakhir, hak pada angkutan udara atau perterbangan. 1. Santunan untuk penumpang yang meninggal dunia karena kecelakaan pesawat udara diterapkan 40 juta rupiah. 2. Santunan untuk penumpang yang menderita luka karena kecelakaan pesawat udara atau peristiwa di dalam pesawat atau selama waktu antara embarkasi dan debarkasi didapatkan setinggi 40 juta rupiah. 3. Santunan ganti rugi bagi penumpang yang menderita cacat tetap karena kecelakaan pesawat udara yang ditetapkan di tingkat cacat setinggi 50 juta. 4. Ganti kerugian untuk keterlambatan yang dialami oleh penumpang karena kesalahan pengangkut hanya diberikan untuk kerugian yang secara nyata diderita oleh calon penumpang setinggi 1 juta rupiah. 5. Santunan pengganti kerugian untuk bagasi tercatat termasuk kerugian karena keterlambatan dibatasi setingginya Rp100.000. 6. Santunan pengganti kerugian untuk bagasi kabin karena kesalahan mengangkut dibatasi setingginya Rp1 juta. 7. Santunan pengganti kerugian untuk kargo termasuk kerugian karena keterlambatan akibat kesalahan pengangkut dibatasi setingginya Rp100.000.
Next. Dan poin yang kelima isinya fungsi surat angkutan, karcis, dan perjanjian pengangkutan. Fungsi surat angkutan adalah fungsi utama dari surat angkutan adalah sebagaimana alat bukti terjadinya perjanjian pengangkutan barang. Fungsi karcis diatur dalam undang-undang yang isinya ada 4, yaitu 1. Pengangkutan di darat yang melalui jalan umum diatur dalam pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 bahwa karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti telah terjadinya perjanjian angkutan dan pembayaran biaya angkutan. 2. Pengangkutan di darat dengan menggunakan rel kereta api diatur dalam pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 yang isinya bahwa karcis penumpang atau surat angkutan barang merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan. 3. Pengangkutan di laut atau perairan diatur dalam pasal 86 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992. Isinya bahwa karcis penumpang dan dokumen muatan merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan. 4. Pengangkutan perairan dan pengangkutan udara diatur dalam pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 yang isinya bahwa tiket penumpang atau tiket bagasi merupakan tanda bukti telah disepakati perjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan. Oke, terima kasih Saudara Ayu. Dan itu dia presentasi dari saya serta Sultan Naufal. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan pada email tayoap69@gmail.com ataupun sultannaufal08@gmail.com. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.